Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, para ustaz hujjaj, wabil khusus jamaah musholla Baitul Huda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga dalam kesempatan malam ini kita masih bisa menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah rahimakumullah, kita awali talabul ilmi kita dengan baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah Sayyiduna wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa hadratu wa khususan talibil bayan fi biqil Imam Syafi'i, talibul Imam Yahya bin Abil Khair bin Salim bin Sa'ad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Amran al-Imran al-Affan Allah bihi min ulumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada bab sholatul kusuf, sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Gerhana matahari disebut sholatul kusuf,
pakainya kaf, kusuf. Kalau Sunda mah kusuf ya. Kusuf. Kalau gerhana rembulan khusuf, pakainya kho. Kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana rembulan. Kemarin keterangannya sudah saya sampaikan, hujah-hujahnya baik kitabullah, sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun berdasarkan ijma'. Sekarang masuk kepada satu pokok permasalahan, wa kaifiyatu sholatil kusuf. Lantas bagaimana caranya ketika kita melaksanakan sholat kusuf? Hujahnya sudah ada, bahkan dihukumi sholat gerhana baik matahari maupun rembulan adalah hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dianjurkan. Wa kaifiyatu sholatil kusuf, kaifiyah itu namanya tata cara. Kaifiyah itu tata cara. Sholatul kusuf gerhana matahari, tapi di sini disebutkan bagaimana sih sholat gerhana baik rembulan maupun matahari. Tentu yang pertama adalah ayyanwiya, niat. Niat. Ayyanwiya sholatul kusuf, niat sholat kusuf, niat sholat gerhana. Ya seperti niat-niat yang lain lah. Kalau niat sholat khusuf atau sholat khusuf dilafazkan usolli sunnatal kusufi, kusufi lisyamsi pakai kaf, usolli sunnatal kusufi lisyamsi. Rak'ataini kalau makmum lillahi ta'ala, imam lillahi ta'ala. Kalau untuk gerhananya rembulan, usolli sunnatal khusufi lil qamari, pakainya khusuf lil qamari, rak'ataini 2 rakaat ya. Adaan kalau sendiri, makmuman kalau jadi makmum, imaman kalau jadi imam. Ini ketika dilafazkan, sekali lagi pengertian niat itu dalam fikih adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li, menyengaja sesuatu dibarengi dengan awal pekerjaannya. Kendati pun di luar banyak persoalan perbedaan pendapat terkait dengan talafuz niat, melafalkan niat, lah enggak dilafalin juga enggak apa-apa, kan gitu. Dilafalin memang tujuannya buat nuntun kita dalam hati kita. Artinya mentalafuzkan niat usolli sunnatal kusufi lil qamari rak'ataini makmuman lillahi ta'ala, itu adalah tujuannya untuk menuntun hati kita ya. Toh ini juga belum masuk ke dalam sholat gitu, talafuz niat tuh ya kan, memang dilakukannya juga masih belum takbiratul ihram. Kalau yang menjadi ketika takbiratul ihram ini baru menjadi permulaan sholat kita ya. Takbiratul ihram satu takbir yang menjadikan diri kita ada penghalang ya. Ketika Allahu Akbar ada penghalang tuh, kita ada ikatan tuh ya. Ikatannya apa? Ikatannya kita nggak boleh ngomong selain lafaz sholat, selain zikir dalam sholat, selain qiraah dalam sholat. Nggak boleh tuh kita makan ketika takbiratul ihram, nggak boleh tuh kita tolah-toleh kanan kiri, sebebas-bebasnya ada ikatan ya. Baru yang lepasin ikatan kita namanya salam tuh.
Jadi kita mau talafuzkan itu niat atau tidak mentalafuzkan niat ya tidak jadi soal gitu. Karena terhitung kapan kita niat ya, inda takbiratil ihram, ketika takbiratul ihram ya. Talafuz niat tadi memang buat nuntun kita niat dalam hati kita. Allahu Akbar, lah di situ niat kita. Mulut kita mengucapin takbir, tangan kita mengangkat kedua tangannya, tangan kita diangkat, hati kita niat tuh di situ. Makanya qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li, yang ngajak. Emang namanya salat kudu sengaja, Pak. Ya. Kalau mukul maaf nggak sengaja pantas. Itu ya. Salat maaf nggak sengaja, itu namanya nggak sadar gitu. Kalau salat kudu sengaja, memang harus sadar tuh. Makanya qasdu syai'in, menyengaja sesuatu, ada yang dituju muqtaranan bi fi'li, dibarengi dengan awal pekerjaan dalam sholat, yaitu takbiratul ihram. Ini niat tuh yang pertama. Ayat niat sholat al-kusuf, itu niat sholat kusuf ya tadi, khusuf untuk lisyamsi, khusuf lil qamari ya. Kalau khusuf untuk matahari, khusuf lil qamari. Wa yukabbiru, kemudian takbir. Memang dibarengi itu antara niat dan takbir ya. Tadi talafuz niat terserah, yang mau mentalafuzkan silakan, yang mau tidak mentalafuzkan juga nggak apa-apa. Kita sebelum sholat boleh nggak ngobrol? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Allahu Akbar. Saya nggak sholatnya? Sah aja kan gitu, nggak masalah gitu kan. Jadi nggak usah jadi soal itu, nggak boleh tuh ditalafuzkan ya, nggak jadi soal. Kita nanya kabar gimana, baik Alhamdulillah. Anaknya berapa? Kita Allahu Akbar langsung. Lah emang nggak kehitung dalam sholat itu mah. Gitu ya. Jadi memang nggak masalah apa mau mentalafuzkan atau tidak. Kemudian takbir, dilanjutkan apa? Summa yaqra'a du'a at-tawajjuh. Ini juga sunnah. Doa tawajjuh. Tawajjuh itu doa ngadep. Dengan apa? Doa iftitah atau istiftah. Doa iftitah atau istiftah itu ada dua riwayat. Dua riwayat terserah mau pakai yang mana, dua-duanya memang ada hujahnya. Yang biasa kita lafalkan apa? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jangan kebalik, wa ma ana minal, jangan muslimin. Kalau wa ma ana minal muslimin, wa ma ana, dan aku bukan termasuk minal musyrikin, minal muslimin orang golongan orang Islam. Tapi kalau musyrikin aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Makanya itu pertama, wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan wa ana minal musyrikin lagi, wa ana minal musyrikin, dan aku termasuk orang-orang musyrik tuh. Ya makanya jangan berbalik, wa ma ana minal musyrikin, terakhir wa ana minal. Ya itu. Yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, wa naqini, ya, dan bersihkan itu sama. Itu dua riwayat. Apa mau pakai Allahumma ba'id baini silahkan. Apa mau pakai Allahu Akbar kabiro, monggo ya, terserah. Jadi ini doa tawajjuh disebut dengan doa istiftah.
atau doa iftitah, pembukaan, ya. Ya namanya segala sesuatu kan buku aja ada mukodimahnya, pembukaannya. Orang mau ngomong juga sambutan ada pembukaannya. Orang tiba-tiba ngomong kan kaget juga kan gitu ya. Tiba-tiba ngomong. Begitu. Artinya apa? Ini sunnah. Tapi ibaratnya ketika kita tawajuh dengan Allah, namanya kan kita sedang kalam-kalam dengan Allah. Sholat itu ada pembukaannya, ya, ada pembukaannya baru masuk ke intinya. Itu namanya kita sedang kalam dengan Allah sholat. Maka summa yaqra'a doa at-tawajjuh, doa tawajjuh, ya, doa tawajjuh, doa istiftah. Kemudian sumaya ta'awadha, kemudian ta'awudz. Makanya dalam kitab Azkar An-Nawawi di situ ada arba'a saktatin. Salat itu ada 4 saktah. Apa itu saktah? Kalau saktah dalam bacaan tajwid namanya berhenti sejenak tanpa nafas. Kalaban rona, ya itu. Qayyima, apa di surat Yasin juga ada, ya. Itu namanya saktah, berhenti sejenak tanpa nafas. Itu saktah dalam tajwid. Saktah dalam sholat itu adalah berhenti, ada jeda, ada spasi, ya. Ibaratnya kalau tulisan itu ada spasi, ya. Coba kita nulis tapi nggak ada spasi, itu bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Bisa, cuman kadar juga kan gitu. Gitu. Panjang gitu kan. Saya dan kamu ini itu satu kalimat tapi nggak ada spasinya, ya. Gitu. Dalam sholat pun begitu, ada arba'a sakta, ada 4 sakta. Yang pertama Allahu Akbar, saktah tuh di situ diam, ya, diam sejenak. Buat apa? Baca ta'awudz. Jangan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nggak ada saktahnya. Sakta yang pertama. Kemudian sakta selanjutnya di waktu kapan? Sakta ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, saktah lagi itu di situ. Kenapa harus ada saktah? Untuk membedakan bahwa annal amin laisat minal Fatihah, bahwa amin itu bukan termasuk dari Fatihah, ya. Gitu. Jadi jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, ini aja belum, udah amin belakang. Kan gitu ya. Udah amin duluan, ini belum kelar. Kan gitu. Ya, dolin, berhenti sejenak, ya, 1 detik 2 detik lah, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu jeda. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu. Jadi seolah-olah nyambung. Kemudian saktah selanjutnya apa? Saktah bainal amin was surah, antara amin dan surat. Ini pun ada saktah, ya. Amin. Bahkan dalam kitab Al-Azkar Nawawi, Imam An-Nawawi menyebutkan diamnya imam dalam saktah itu selama Al-Fatihahnya makmum, ya. Selama memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah, gitu. Tapi ini boleh dipakai, ya, dengan memberikan kesempatan, atau yang penting sekedar saktah tadi antara amin dan masuk ke surat. Nah, kemudian saktah selanjutnya apa? Ketika antara surat dan bacaan, ketika antara surat dan takbir al-hawi ila ruku', takbir perpindahan ketika ruku', itu pun ada saktah. Itu diantara saktah-saktah
dalam sholat, ya. Sakta ada jeda-jedanya. Ya, kemudian summa yata'awwaz, ta'awuz, sunnah ta'awuz. Kapan sunnah ta'awuz? Ba'dal istiftah. Jadi ba'dal istiftah kita ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan dalam azkar An-Nawawi pun disebutkan ta'awuz itu ada yang menyebutkan setiap kali baca Al-Fatihah sunnah baca ta'awuz. Ada yang menyebutkan yang penting ketika rakaat pertama setelah doa istiftah di situ ta'awuz. Ya, rakaat kedua, ketiga atau keempatnya tidak disunahkan untuk ta'awuz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim baru bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masalah bismillahirrahmanirrahim nanti ini ikhtilafnya ya. Ada yang jahar, ada yang sir, ya. Ada yang jahar, ada yang sir. Yang jahar ya, tapi tidak ada yang dinyatakan gak dibaca. Semua di kalangan mazhabul arba'ah perbedaannya antara jahar dan sir bukan ngilangin bismillahnya, ya, bukan ngilangin basmalahnya. Ya, ada orang baru pulang haji, roman-romannya memang sholatnya di Mekah kan itu aja kan, gitu ya. Pas pulang haji dia jadi imam. Marah-marah belum haji, bismillahirrahmanirrahim kencang jahar. Lalu rupanya dia pas pulang haji jadi imam bismillahnya hilang, gitu ya. Bismillahnya hilang. Mending kalau sir. Ya ini enggak sama sekali. Ya, atau jangan-jangan dalam hati. Itu ya namanya bacaan talafuz dalam sholat, baik bacaan doa istiftahnya, baik bacaan al-fatihahnya, baik bacaan surahnya, ya, yang jadi imam ataupun makmum, ya, dalam sholat sir yang terutama, ya, kadang-kadang tidak terdengar, itu minimal min ayyasma'a nafsah, paling tidak kita dengar, ya, itu minimal tuh, minimal kita dengar. Baca doa iftitahnya, ya ini mulutnya gerak. Baca Al-Fatihahnya mulutnya gerak, ya, minimal ada keluar suara yang terdengar oleh telinga kita, itu minimal. Kalau enggak dibaca disebutkan lam tasyah qira'atahu wa dzikrahu, enggak sah bacaan dan zikirnya, gitu. Kalau yang enggak sah bacaan dan zikir yang sifatnya sunnah enggak masalah. Tapi kalau yang enggak sah itu qiraat dan zikirnya itu sifatnya wajib, itu mempengaruhi sah tidaknya sholat kita. Jadi summa yata'awuz itu sunat ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaqra'a bi ummil kitab. Kemudian baca ummul kitab, ummul Quran, pembuka kitab, pembuka Al-Quran, yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Ya, termasuk di situ bismillah ayatum minha. Bismillah termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah wa bi suratil Baqarah, baca surat Al-Baqarah, Pak. Ya, ini dalam surat gerhana. Habis takbiratul ihram, doa iftitah, terus apa? Baca ta'awuz, baca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Berapa ayat? Berapa ayat, Pak? Al-Baqarah 286 286. Kita kalau tahu baca sampai habis tuh, ya kan? Dari ayat 1 sampai 286, ya kan? Ayat 1 sampai 5, ayat 163, ayat 255, ayat 284 sampai 286 tuh kita baca tuh, ya. Itu 286 ayat. In kana yahfazuha, itu kalau hafal. Kalau hafal baca Al-Baqarah. Kalau ngapal gimana? Au bi qadrika minal Qur'an in kana la yahfazuha.
Kalau memang nggak hafal ya yang penting ya surat yang lain, nggak apa-apa Pak. Orang nggak hafal ya kan boleh surat yang lain, yang penting sama mau Al-Baqarah gitu. Yang penting sama Al-Baqarah gitu. Maksudnya sama apa? Kadar ayatnya gitu ya. Kalau nggak bisa gitu ya. Minal Quran in kana la yahfadha, in kana yahfadha au bi qadriha minal Qur'ani in kana la yahfadha. Yang penting kalau nggak hafal ya udah sekira-kiranya sama atau lamanya sama seperti baca surat Al-Baqarah. Timbang ruku aja dibolak-balik gitu ya. Allah ya tuh, masya Allah. Ini minal Qur'ani in kana la yahfadha. Kemudian summa yarka, baru ruku Pak. Baru ruku. Wa yusabbiha biqadri qiraati mi'ati ayati min suratil Baqarah. Tasbih dalam ruku salat gerhana itu lamanya kira-kira selama membaca 100 ayat di surat Al-Baqarah gitu. Nah, jadi rukunya tuh ya. Kalau model salat tarawih begini mah lah kagak ada jamaahnya ngabar ya. Ini salat gerhana tuh. Nah, kayak model-model kita mah yang penting salat gerhana judulnya kan gitu ya. Yang penting salat tuh. Jadi kenapa kok dilamain, berdirinya lama, rukuknya lama, itu disesuaikan dengan durasi daripada lamanya gerhana. Itu gerhana dari jam 7 pagi sampai jam 9, sholatnya 2 jam tuh. Ya, tapi ya dikira-kira seperti ini. Artinya itu masa-masa untuk disunahkan untuk sholat. Itu. Kemudian tasbihnya itu ya selama 100 ayat min suratil Baqarah, dari surat Al-Baqarah. Tsumma yarfa' ra'sah. Kemudian berdiri lagi Pak. Habis ruku ya. Apa baca subhanal malikul quddus, subhanal malikul ma'bud, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Itu tasbih juga yang disunahkan, bacaan tasbih dalam ruku itu juga termasuk sunnah. Atau yang biasa masyhur, yang biasa kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi ya, itu terus baca. Kalau umpama kira-kira kita nggak bisa ngira-ngira 100 ayat, udah baca aja 100 kali itu. Ya dalam ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Timbang 100 kali. 3 kali aja udah. Tapi kalau kita ruku ini ya, baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi salasa marrat, kata Rasulullah, qad tamma ruku'ahu. Maka sungguh sempurna rukunya. Itu udah dapat tumakninahnya Pak. Itu timbang baca 3 kali itu. Apa kata Rasulullah? Qad tamma ruku'ahu. Ketika sujudnya baca 3 kali, qad tamma sujudahu. Sempurna ruku dan sujudnya. Karena kata Rasulullah apa? Aswa'un nas. Ya, sejelek-jeleknya manusia. Ya, kalau orang sini mah sesuek-sueknya manusia kan gitu ya. Suek itu kan. Itu bahasa Arab tuh. Aswa, suek gitu kan. Aswa'un nas, seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya manusia, sadaqatun, pencuri, maling ya. Fi sholatihi, yang maling dalam sholatnya ya. Di sholat maling Pak. Ini bukan enggak sholat kemudian maling, orang-orang pada sholat kemudian dia maling, enggak. Ini lagi sholat maling ya, itu lagi gimana malingnya? Maling ketika ruku dan sujudnya. Itu paling jeleknya manusia, itu aswa'un nas. Sejelek-jeleknya manusia pencuri. Pencuri apa? Yasruku inda sholati, mencuri ketika sholat ya, yang enggak menegakkan, meluruskan tulang punggungnya, tulang sulbinya ya. Undang timbang Allahu Akbar ya udah, timbang yang penting ada gerakannya itu. Nah, ini disebut pencuri dalam sholat. Maka udah kalau bacanya sekira-kiranya baca
100 ayat udah luar biasa. Paling enggak ya baca sekali ya, emang sunnah sekali gitu ya, sekali udah cukup. Tapi kalau 3 kali sempurna ya, qad tamma ruku'ahu wa sujudahu, sempurna rukuk dan sujudnya. Kalau nggak baca itu namanya pencuri dalam sholat, yaitu mereka orang-orang yang tak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kemudian summa yarfa'a ra'sah, angkat tuh kepala ya, angkat kepala, bukan lantas habis angkat kemudian dia sujud, enggak, diri lagi baca Al-Fatihah lagi gitu. Udah pernah sholat gerhana belum? Jadi sholat gerhana itu begitu, dalam 1 rakaat rukunya 2 kali. Jadi pas habis baca surat ruku kan tadi 100 ayat sekira-kiranya baca Al-Baqarah 100 ayat tuh baca tasbihnya kan, Allah sami'allahu liman hamidah ya. Ini langsung bismillah, a'udzu lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, baca Al-Fatihah lagi, baca Al-Fatihah lagi tuh. Nah, jadi habis baca Al-Fatihah lagi sama seperti tadi, baca Al-Fatihah, baca ta'awudz, baca Al-Fatihah, wa biqadri mi'atai ayah min suratil Baqarah. Kemudian yang kedua pada rakaat pertama ya, Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah yang kedua itu sekira-kiranya ya baca 200 ayat dari surat Al-Baqarah kalau hafal kan gitu ya. Nggak hafal nggak apa-apa, sebisanya, yang penting sepadan dengan 200 ayat dari surat Al-Baqarah ya, Ali Imran lah 200 ayat ya. Gitu ya. Kemudian baru sama summa yarka, kemudian ruku. Tasbihnya kalau tadi 100 ya sekarang dikurangin. Kalau tadi kan 286 ayat gitu ya, yang kedua 200. Kalau tadi 100 ayat kira-kiranya, yang kedua ya 80 gitu ya, 80 tuh. Kira-kira 80 ayat dari surat Al-Baqarah. Warwiya adhu biqadri ma yalair ruku'il awal, biqadri sulusai ruku'il awal. Rakaat yang kedua itu ruku pada rakaat pertama, ruku yang kedua itu sekira-kiranya 2/3-nya gitu. 2/3-nya lah, 2/3 dari ruku yang pertama gitu. Wa qadara syabu ishab biqadri 70 ayah, wa qadara syabu hafid biqadri 80 ayah min suratil Baqarah, thumma yasjudu kama yasjudu fi ghairiha. Menurut Asy-Syaikh Abu Ishaq sekira-kiranya 70 ayat. Menurut Asy-Syaikh Abu Hamid 80 ayat min suratil Baqarah ya, dari surat Al-Baqarah. Thumma yasjudu kama yasjudu fi ghairiha, kemudian sujud sebagaimana sujud yang lainnya. Wa qala Abul Abbas bin Suraid yutilu sujuda kama yutilu ruku, lamanya sujud pun selama ketika ruku itu, ketika ruku. Kemarin sudah saya sampaikan perbedaan yang antara sholat gerhana matahari dan rembulan. Kalau gerhana rembulan, gerhana matahari sholatnya sir, gerhana rembulan sholatnya jahar gitu ya. Gerhana matahari sir, rembulan jahar. Nah, ini kaifiahnya. Tsumma yaqumu ila rakaati tsaniyah. Habis itu kelar tuh rakaat yang pertama, dapat rukuknya 2 kali tadi ya. Ingat Pak? Ingat enggak? Kalau ingat pun enggak ngelakuin kayaknya gitu ya. 296 ayat gitu. Kalaupun ada ya pesen jangan panjang-panjang gitu ya. Yang penting gugur aja sunnahnya ngerjain gitu. Alhamdulillah.
Jadi belum pernah nih ngerjain sholat gerhana nih. Ya, jadi ini biar kata nanti umpama masjid nggak ngadain, musola nggak ngadain, biar bisa sholat sendiri, gitu ya. Karena kan setiap sholat sunnah yang disunnahkan jamaah boleh sholat dengan sendiri, gitu ya. Ini juga nanti kan ada sunnah khutbah juga. Kemudian rakaat yang kedua, summa yaqumu ila rakaati tsaniyah. Kemudian berdiri untuk melakukan rakaat yang kedua. Fa idza stawa qa'iman, ketika sempurna berdirinya, qara al-Fatihah, sama baca al-Fatihah. Tsumma yaqra'u ba'daha biqadri mi'atin wa khamsina ayat min suratil Baqarah. Suratnya kira-kira lamanya itu selama baca 150 ayat min suratil Baqarah, dari surat Al-Baqarah. Ini rakaat kedua, Fatihah, habis Fatihah yang pertama. Tadi kan 286 ayat, 200 ayat, 150 ayat. Tsumma yaqra'u ba'daha biqadri mi'atin wa khamsina ayat min suratil Baqarah. Tsumma yarka'u, kemudian ruku', wa yusabbihu fihi biqadri qira'ati sab'ina ayat min suratil Baqarah. Rukuknya tadi, jadi rukuknya dalam 2 rakaat, rukuknya 4 kali. Ya, 2 rakaat rukuknya 4 kali, Fatihahnya 4 kali. Itu. Kemudian rukuk yang ketiga berarti itu 70 ayat kira-kira. 70 ayat. Jadi 180, 70 gitu. 70 ayat. Summa yarka'u wa yusabbihu fihi biqadri qira'ati sab'ina ayat min suratil Baqarah. Ini maksudnya 70 ayat itu kira-kira lamanya rukuknya itu segitu. Baca tasbihnya lamanya sebanding, dianalogikan, dikiaskan seperti membaca 70 ayat dari surat Al-Baqarah. Coba aja kita tes baca surat Al-Baqarah. Ya tergantung siapa yang baca. Gitu ya. Model baca gimana yang lama lah. Artinya ini bi khamsina bi mi'atin wa khamsina ayat, 150 ayat itu ya dalam arti selama bacaan itu dibaca dengan lancar. Wa qala Abu Ali fil ifsa yusabbihu fihi bi qadri 50 wa 70 ayat. Abu Ali dalam kitab Ifsa beliau menyebutkan tasbih pada rakaat kedua rukuk yang pertama itu 75 ayat. Berarti hitungannya rukuk yang ketiga. Qala sabutna wa hadha yadullu ala anna sahih anna tasbiha fil ruku'i tsani fil ula yali tasbih al awwal fiha li'anna 70 akthar min thuluthil mi'ah wa bina'u hadhihi as-salat anna al-fi'l tsani akhaffu min al-fi'l alladhi qablah. Disebutkan menurut pendapat sahabat kami ini menunjukkan ala anna sahih yakni sahih anna tasbih, sesungguhnya tasbih fir ruku'i tsani, dalam rakaat yang kedua, fil ula fir ruku'i tsani fil ula yalit tasbihil awal fiha, dalam ruku kedua di rakaat pertama itu seperti tasbih yang pertama di dalam rakaat yang kedua. Itu ada yang menghitung seperti itu. Jadi rakaat yang kedua ruku yang pertama samain sama ruku yang pertama, rakaat yang pertama ruku yang kedua. Tapi kalau mau diurutkan ya tadi mau menghitung yaitu tadi 180, 70. Kemudian summa yarfa'u ra'sahu minar ruku' fa idza stawa qa'iman qara'a al-Fatihah, sama. Jadi bangkit lagi untuk baca Al-Fatihah. Jadi setiap satu rakaat rukunya 2 kali. Ya, habis Al-Fatihah baca surat kira-kira ya 100 ayat.
Jadi 286 ayat, 200 ayat, 150 ayat, 100 ayat. Itu. Baca Al-Fatihah, baca surat setelah Al-Fatihah itu 4 kali. Ya lamanya tadi 286 ayat, 200 ayat, 150 ayat dan 100 ayat. Wa yusabbihu biqadri qiraati khamsina ayat. Tasbihnya sekira-kira 50 ayat dari surat Al-Baqarah. Tsumma yasjudu sajdataini, hadza qaulu Syafi'il masyhur. Ini adalah qaul daripada Imam Syafi'i yang masyhur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Nah. Ya. Itu dilakukannya pas gerhana ya. Dan itu bagi yang melakukan sholat sunnah gerhana itu satu kali pahalanya itu apa? Setiap harus ada pahala ya. Ini belum nyampe nih pahalanya, belum disebut nih ya. Belum disebut. Ya Allah, Masya Allah. Ini saya belum nyebutin pahala nih. Pahala mah urusan Allah sih ya, gitu ya. Ada ya Allah. Baik ini. Tapi ya jangan khawatir urusan pahala. Yang penting pasti ada upahnya. Masalah pahala ya. Saya juga bukan panitia pahala sih, jadi nggak tahu. Jadi begini, kapan sih ngelaksanainnya sholat gerhana itu ketika gerhana itu baru dimulai. Sampai kapan? Kenapa kok tadi baca suratnya panjang, rukuknya lama, sujudnya lama? Itu sesuai dengan durasi. Jadi selama kita itu di situ disebutkan dalam arti kondisi gerhana, kita memang diperintahkan oleh Allah fafza'u ila dzikrillah, maka segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita laksana ini ya tadi, selama umpama tadi durasinya 2 jam, yaitu ya kalau timbang udah selesai mah udah selesai juga sunnahnya gitu, nggak ada sunnahin lagi ya. Ibaratnya gini, kapan kita ngelaksanain sholat duha? Di waktu duha kan gitu ya. Jadi as-sholatu ala waktiha, sholat ya di waktunya. Sholat di waktu sholat gerhana berarti dilakukan ketika gerhana. Kalau sudah selesai gimana? Nggak disunahin gitu. Jadi di waktunya. Pahalanya berapa? Nah itu. Pahalanya berapa? Ya pahalanya karena ini sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad ya, maka pahalanya itu seperti halnya kita melaksanakan sholat sunnah yang lain. Gitu ya. Sama dah kita sholat sunnah yang lain kayak sholat Idul Fitri ya, sholat Idul Adha, sholat kusuf, sholat khusuf, sholat istisqa minta hujan, ya itu bagian daripada ubudiyah ibadah. Ya, artinya tidak dilaksanakan pun ya tidak masalah, tidak berdosa, tapi ya, ini ada kesunahan. Ya, kalau namanya sunnah kan ya termasuk tahajud ya sunnah. Itu fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya, tahajud itu adalah fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu sifatnya itu. Ada orang nanya begini, kan ada sholat sunnah, puasa sunnah, ada yang kayak kafaratnya menghapus sanatal madiyah, ada yang menghapus sanatain, menghapus 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang ke depan gitu kan. Mau begini, ada orang naik gini, itu pahala sholat, pahala puasa. Taruhlah dia menyebutkan puasa Rajab, ya puasa Rajab pahalanya ada yang menyebutkan menghapus dosa 3 tahun, gitu kan. Kayaknya berarti saya kemarin 3 tahun nggak puasa,
Itu puasa sehari aja gimana itu? Gitu. Lah puasa sunnah itu nafilatul lak itu insentif. Baik itu sholat maupun puasa sifatnya itu insentif. Kalau nanti umpama tambahannya itu begini, kita sholat sunnah. Sholat sunnah umpama kita sholat sunnah ini tujuannya apa? Satu nanti jadi nafilatul lak, tambahan, insentif, bonus itu buat nambel, bukan buat nambel kita nggak sholatnya. Kalau ya kita nggak sholatnya itu belum ketutup. Buat nambel bisa jadi saya sholat maghribnya nggak sempurna, saya sholat isya-nya mungkin nggak khusyuk, begitu. Bukan lantas buat gugurin apa yang wajib, enggak gitu. Jadi ada orang, ini 1 tahun enak nih, saya nggak puasa 3 tahun Ramadan, cukup puasa sehari doang gitu kan. Tetap kewajibannya itu harus dibayar. Kira-kira itulah masalah pahala. Gimana? Ada lagi? Ya apa? Itu kan pahala ini kalau ini mengenai salawat pasti. Ya. Salat al-fatih. Di situ juga faedah dari salawat al-fatih ini kan luar biasa. Ya. Walaupun 1 kali kita bersalawat itu sama aja mendapatkan ribuan pahala. Iya. Faedahnya itu apa aja? Yang mana? Sholawat Fatih. Yang penting kita ngambil keumumannya saja ya. Sholawat itu ya. Sholat kan masalahnya banyak. Ada sholawat tibil kulu, sholawat Fatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Fadilahnya apa ya? Kalau kita ngelihat fadilah kayak tibil qulub berarti ya fadilahnya untuk ngobatin. Jadi kalau masalah pahala memang ada menyebutkan ya pahala untuk ya yang penting 1 kali kita ngukurnya gini aja. Man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi biha asyran. Ya, terkait dengan sholawat Fatih, sholawat tibil qulub kemasannya beda-beda. Yang penting kita merujuk pada itu saja. Siapa yang bersolawat kepada aku 1 kali, insya Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali, gitu ya. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Harapan kita mudah-mudahan menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.